Nah, Anda mengutip perjanjian baru, ya, apakah itu hanya sekedar informasi, ataukah Anda sedang untuk menunjukkan kesalahan perjanjian baru, atau... Kalau saya jawab semua, Pak. Dan kalau saya mengkanter, bisa. Kenapa? Karena PB itu kan flashback dia, Pak. Memakai tokoh-tokoh kami, para nabi-nabi Israel. Ya, kalau mereka mau bicara Yesus, tidak boleh ambil dari kitab yang tambal sulam. Harus murni ambil dari Quran. Tapi faktanya tidak begitu. Nandar, Suma, dan lain sebagainya. Sekarang Anda tadi mengatakan perjanjian baru itu mengutip tokoh-tokoh kami, begitu ya? Iya, Anda berhadapan dengan saya, Valen. Ya. Selain daripada PB, dari sejarah kami nggak bisa percaya gitu loh. Nah, kayak gitu, Pak. No problem, Paulus dikatakan tidak diragukan keyahudiannya atau tidak jelas silsilahnya, tapi yang jelas PB itu tidak mempermasalahkan itu. Dan itu cukup, ya. Sama-sama Yahudi. Seperti itu, sehingga kalau Mas Valen yang mengatakan diambil dari kitab kami, oh nanti dulu, awal Mas Valen bilang, debat ayat-ayat, saya paling tidak suka adu ayat, gitu ya. Yang menjadi pertempuran kita sebetulnya adalah... Ngerti kan sampai di sini? Iya, tidak apa-apa, Anda punya hak, saya bilang, Anda punya hak. Ya. Jadi kami wajib untuk mengkanter itu semua. Dari eranya Adam sampai terus. Abraham tidak pernah membahas Trinitas. Mose Rabbeinu tidak pernah. Nah, Yesus sendiri seorang rabi di dalam Markus 12 ayat 29 Torah. Fayaan Oto Yesua Harisona Lechol Hamitzvot Sema Israel Hashem Elokeinu Hashem Echad. Tidak pernah di situ Yesus menyebut Trinity atau dalam bahasa Ibrani Hasilus. Bahkan di dalam teologi keselamatan yang Yesus ajarkan, soteriologinya Yesus, Yohanes 17 ayat 3, inilah hidup yang kekal, bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya, the only true God. Itu cukup jelas gitu loh. Terus dari mana Trinitas ini berangkat? Karena banyak, Pak, orang itu ngajarin Trinitas tidak sesuai dengan sisi historikal. Mereka langsung mainnya di ayat. Dan itu nggak bisa dipakai acuan ketika kita berdialog. Tetapi kalau dipakai di dalam ranah iman, Trinitas itu misteri. Nah, mana yang mau dipakai gitu loh. Sementara kalau saya berdialog dengan 10 orang Trinitas, maka saya akan menjawabkan 10 macam Trinitas yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala isyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala karena kita masih diberikan waktu dan kesempatan berjumpa kembali melalui channel Salam Satu Akidah. Semoga kita semua dirahmati Allah dan diberi kekuatan serta keteguhan hati di dalam iman Islam untuk terus meningkatkan iman serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, saudaraku semuanya, pada kesempatan kali ini kita kembali akan menyaksikan diskusi antara pihak Kristen dengan Yudaisme ya, yang mana di sini dari Kristen diwakili oleh pendeta MYM dan dari Yudaisme itu diwakili oleh saudara Valen ya. Nah, dan diskusi ini mungkin sudah ke beberapa kali dilakukan ya. Pada diskusi sebelumnya juga kita sudah melihat bagaimana argumen-argumen yang dibangun oleh pendeta MEM untuk mengklaim ajarannya tersebut berdasarkan ajaran Torah itu sangat mudah untuk dipatahkan oleh saudara Valen ya. Nah, begitu juga di dalam video kali ini ada dua poin penting ya. Di sini yang sangat mudah untuk dipatahkan kembali oleh saudara Valen, yaitu yang pertama klaim dari pendeta MYM yang mengatakan bahwa semua penulis di dalam Bible itu semuanya adalah berasal dari Yahudi, termasuk Yesus sendiri. Jadi artinya klaim tersebut
dia ingin mengatakan bahwa apa yang diajarkan di dalam Bible adalah suatu kebenaran. Namun itu dipatahkan oleh saudara Valen ya, karena kalau ditelusuri menurut historis dari sejarah penulis-penulis itu sendiri, ternyata tidak ditemukan penulis seperti Paulus ya di dalam ajaran Torah. Kemudian hal kedua yang menjadi argumen dari pendeta MEM, dan ini justru menunjukkan ada lagi asumsi ya, karena saudara Palen mengatakan kebanyakan para apologet Kristen itu selalu langsung menuju kepada ayat-ayat di dalam Bible tanpa menghiraukan historis. Nah, di sini pendeta MEM dan kita sudah sering lihat bahwa dia ini memang sering langsung lari ke ayat-ayat di dalam Bible ya. Namun setelah Valen menyatakan hal tersebut, ternyata pendeta MEM ini berkelit dengan mengatakan bahwa dia tidak suka untuk mengambil ayat-ayat Bible. Nah, disinilah dua poin penting ya yang menunjukkan sisi lemah dari ajaran yang ditulis di dalam Bible dan merupakan keyakinan dari Tritunggal ya. Nah, bagaimana video lengkapnya kita nanti akan saksikan bersama. Namun sebelumnya kembali saya mengucapkan terima kasih kepada pendukung setia channel Salam Satu Akidah, dan yang baru bergabung jangan lupa dukung channel ini dengan subscribe, like, serta share-nya. Oke, langsung saja kita simak videonya. Mau tanya itu, Anda banyak bicara tentang Gimana, Yesus, tapi dari Perjanjian Baru tidak ada sumber sejarah lain tentang Yesus yang lengkap Perjanjian Baru. Jangan Anda bicara tentang Quran ya, atau tentang hadits atau apa, saya tidak melihat sumber di sana. Nah, ya maksud saya Anda banyak bicara Yesus yang Anda kutip dari Perjanjian Baru untuk menjelaskan keyahudian Yesus. Saya no problem, memang Yesus orang Yahudi dalam kemanusiaannya ya. Jadi kalau Yesus dikatakan mengikuti tradisi-tradisi Yahudi, asalkan itu tidak bertentangan dengan Torah, bagi saya no problem. Nah, yang saya tanya Anda banyak mengutip dari sumber PB, ini pertanyaan logis ya. Nah, apa Anda merasa bahwa tulisan-tulisan para rasul di PB itu cukup layak dipercaya menjadi sumber hidup daripada Yesus, sehingga Anda bebas mengutip tentang Yesus dari Perjanjian Baru, misalnya dari Matius, Markus, Lukas, Yohanes, itu saja. Ya, oke. Pertanyaan bagus dari Pak MYM. Masalahnya kenapa saya mengkutip narasi serta kronologis tokoh sentral yang diimani sama praktisi Kristen sebagai Allah kan gitu. Karena PB sudah go public, Pak MYM. Masalahnya PB itu kan secara historis dia udah publik gitu loh. Jadi ketika saya berbicara terkait tokoh sentral, mau nggak mau, suka nggak suka, saya harus mengkutip PB karena sumbernya emang di situ. Nah, itu jawaban saya, Pak MYM. Ya, jadi betul ya, Anda mengutip, Anda boleh saja mengutip, tapi maksud saya kita mengutip sesuatu kan ada motif di baliknya ya. Pertama, mengutip sesuatu untuk menunjukkan kesalahannya bisa ya, bisa seperti itu. Atau mengutip sesuatu karena memang sumber itu layak dipercaya. Jadi untuk membenarkan klaim saya atau argumentasi saya, maka saya mengutip sesuatu sumber yang memang layak dipercaya. Ya, ini model kedua. Bisa juga model ketiga, itu mengutip sebetulnya untuk mempelajari atau hanya sekedar mendapat informasi di dalamnya tanpa menjustifikasi apa sesuatu itu benar atau salah. Ya, sekedar informasi begitu. Saya kasih satu contoh ya. Saya misalnya dengan Profesor Yoas Adi Prasetya itu banyak hal itu bertolak belakang. Ya, dia memang ngaku reform, tapi saya meragukan kereforman dia, yaitu Profesor Yoas Adi Prasetya itu dari STT Jakarta.
Tapi dalam banyak hal juga dalam hal fundamental misalnya Trinitas, Divinatur Christus kami saya kira sama ya, saya kira sama. Nah, walaupun demikian ya ada banyak perbedaan-perbedaan itu ya. Sehingga kalau saya mengutip Profesor Yoas itu mesti lihat konteks. Saya mengutip dia untuk mengkritisi itu jelas berbeda. Kalau saya mengutip dia hanya sekedar sebagai sumber rujukan yang memang dia karena dia profesor, datanya valid. Datanya valid. Misalnya gini, saya mengutip pernyataan Yoas Adi Prasetya itu ketika menampik itu isu yang berkembang bahwa siapa namanya itu Ustadz Kainama itu, Ahmad Kainama itu lulusan dari STT Jakarta katanya. Nah, di situ ada di website STT Jakarta dan itu Yoas sendiri yang menulis ya, mengatakan tidak pernah ada terdaftar namanya Kainama. Nah, walaupun saya dalam hal lain saya kritik dia tidak mempercayai dia, tetapi dalam hal ini data yang dia sampaikan, apalagi dia profesor, saya percaya. Jadi saya mengutip Profesor Yoas dalam konteks saya mempercayai datanya. Nah, bisa lain kali saya mengutip dia hanya sekedar informasi dan tanpa saya membenarkan atau menyalahkan apa yang dia katakan, hanya sekedar informasi saja. Nah, itu ada 3 hal itu. Nah, Anda mengutip Perjanjian Baru, ya, apakah itu hanya sekedar informasi ataukah Anda sedang untuk menunjukkan kesalahan Perjanjian Baru ataukah sedang memang asumsi di balik kutipan Anda ini adalah bahwa Perjanjian Baru ini layak dipercaya sebagai sumber paling tidaklah walaupun bukan lengkap sekali tapi sumber biografi kelahiran dan pekerjaan Yesus dan kematian Yesus begitu. Nah, ini poin yang kedua. Nah, itu yang saya mau tanya. Anda di mana? Pertama, kedua, atau ketiga? Ya, itu saja. Oke, thank you buat pertanyaannya Pak MJM. Ya. Kalau saya jawab semua, Pak. Kenapa? Karena gini ya. Secara sisi historis, kalau kita ngelihat iman Kristen, PB itu kan flashback. Dia selalu melihat ke belakang. Untuk apa gitu? Untuk menggenapi nubuatan Yesus. Itu pertama. Terus yang kedua, apakah PB itu otentik? Kalau gue bilang secara objektif, otentik dia. Sampai dibikin konsili kan. Dari 73 kitab, Hippo, Kartago, Florence, Trento, sampai Vatikan I. Itu satu data yang cukup otentik. Barangnya ada, Pak. Mana mungkin gua ngomong itu nggak ada barangnya. Sementara barangnya udah ada. Sampai dibikin konsili. Terus yang ketiga, sebenarnya itu tergantung. Gitu. Kalau misal begini, ada satu pertanyaan terkait masalah who is Jesus. Mau nggak mau, sumber kita dari PB. Yesus itu Jewish. Dia hidup di dalam kultur budaya Jewish. Itu pertama. Makanya ketika ada satu narasi kayak iman Pak MJM seorang Trinitarian, kita cross check, bener nggak sih tokoh sentral yang di PB ini ngajarin konsep tersebut? Mau nggak mau kita harus merujuk di dalam kultur budaya Jewish. Kenapa Pak? Karena di luaran sana banyak yang anti dengan Trinitarian. Contoh misal kayak Italki, Ishak Safira, beliau seorang Jewish, mempercayai Yesus sebagai Raja Mesias tetapi tidak mengimani Trinitas. Nah, di situ dia menerangkan konsep kultur budaya Jewish terkait tokoh sentral ini. Jadi bisa dikatakan apa ya, sebagai satu bahan pembanding gitu loh. Mana yang mendekati kebenaran kan kayak gitu. Dan kalau saya mengkanter bisa. Kenapa? Karena PB itu kan flashback dia, Pak, memakai tokoh-tokoh kami, para nabi-nabi Israel gitu. Sementara perspektif Kristen dengan perspektif Judaism berbeda gitu loh. Judaism menarasikan nabinya yang ada dalam Jewish Scripture itu berbeda dengan pola pikir Kristen, itu udah pasti. Dan umat Kristen beserta teolognya, dia punya tafsir tersendiri, begitu juga kita gitu. Kecuali PB itu nggak melihat ke belakang dan tokoh-tokohnya yang dikutip bukan dari bagian nabi kami, whatever, nggak ada masalah gitu loh Pak. Nah di situ jawaban saya, thank you. Ya, jadi artinya sebetulnya poin yang kedua yang saya tekankan tadi dan Anda sepakat bahwa memang PB itu sumber otentik untuk hidup Yesus begitu. Yang Anda tidak sepakat dan tentang habis-habisan itu adalah bagaimana orang Kristen membaca PB. Itu letak problemnya. Jadi
Anda jelas di sini menjadikan PB sebagai sumber otentik untuk hidup Yesus begitu ya. Ya, ini yang saya mau pastikan. Dan dengan demikian Anda berbeda dari yang lain-lain, dari ya itu polemikus Islam yang memang sering mengatakan Alkitab khusus ya Perjanjian Baru ya, itu sudah ditambal sulam, sudah diedit, sudah diubah-ubah dan lain sebagainya. Sudah tidak asli lagi, sehingga dengan demikian sebetulnya kalau mereka mau bicara Yesus tidak boleh ambil dari kitab yang tambal sulam, harus murni ambil dari Quran. Tapi faktanya tidak begitu. Nandar, Suma, dan lain sebagainya, mereka bebas kutip tentang Yesus dalam Alkitab, sementara pada saat yang sama mereka berkata Alkitab tambal sulam. Nah, ini inkonsistensi ya. Entah mereka paham apa tidak inkonsistensi ini, yang jelas itu inkonsistensi. Nah, Anda berbeda dari situ, maka saya tidak mau mempermasalahkan itu. Yang saya mau lanjut sekarang, Anda tadi mengatakan Perjanjian Baru itu mengutip tokoh-tokoh kami, begitu ya. Iya, Anda berhadapan dengan saya, Valen, ya. Ya, Mas Valen, ya. Anda katanya orang Batak saya dengar, tapi logat Anda seperti logat orang Jawa, ya. Jadi gini, Anda itu mengatakan Perjanjian Baru merujuk, itu flashback gitu, ya, merujuk kepada tokoh-tokoh kami. Anda berhadapan dengan saya. Bagaimana kalau Anda berhadapan dengan Paulus yang adalah Jewish asli, seasli-aslinya, atau Petrus, atau Matius, atau Markus yang tulis Injil Markus ya. Anda mengatakan, Anda mengutip, mereka akan berkata kepada Anda, Mas Valen, itu Perjanjian Lama, Musa, ya, Torah, ya, kitab para nabi, semuanya tanaknya orang Yahudi, itu punya kami orang Yahudi, asli Yahudi, dan Yesus sendiri yang kami percaya sebagai Mesias itu, Juru Selamat yang dijanjikan Perjanjian Lama, itu adalah orang Yahudi, begitu. Jadi Anda sulit di sini mempertahankan argumentasi Anda. Ya, Anda berhadapan dengan saya, ya boleh Anda klaim kami ya. Tapi kalau berhadapan dengan Paulus atau Petrus atau yang lainnya, maka di sini sebetulnya ada dua semacam meta narasi ya, atau narasi besar yang beradu di sini sebetulnya. Narasi besar Judaism yang digawangi oleh orang-orang yang memang sejak zaman Yesus tidak percaya kepada Yesus ya, bahkan menyalibkan Yesus, dengan narasi orang-orang orang-orang Jewish yang lain, orang Yahudi yang lain yang percaya kepada Yesus, satu kelompok besar juga para rasul, lalu kemudian gereja. Nah, ini saling beradu sekarang. Itu seharusnya. Maka menurut saya Anda tidak bisa kalau berhadapan dengan orang Kristen seolah-olah mereka lepas dari Paulus, Petrus yang adalah Jewish asli, lalu mengatakan PB itu mengambil dari tokoh-tokoh kami. Ya, Anda tanggapi ini coba. Ya, oke. Masuk akal juga ya argumentasi Anda, Pak MYM. Masalahnya begini, saya kasih satu analogi, Pak. Ketika kita di pengadilan, ada satu disclaimer. Maka disclaimer itu butuh yang namanya bukti. Gua langsung ke PB nih. Ketika Anda berbicara kepada saya, kalau Anda berhadapan dengan Pak MYM, whatever. Tapi bagaimana Anda berhadapan dengan Paulus, yang notabene orang Jewish dari suku Benyamin, memiliki warga negara dua, Israel dan Roma? Nah, saya kembali ke sumber otentiknya di PB. PB itu kan disclaimer dia. Menarasikan, penulis itu menarasikan bahwa Paulus itu adalah seorang Yahudi. Satu, dari suku Benyamin, dan dia berguru kepada Ramban Gamaliel. Nah, saya mencari gitu. Benar enggak sih yang di disclaimer sama New Testament ini? Ketika saya flashback ke historical di eranya Bait Suci kedua ya, mulai dari tanah Imis naik segala macam, gua cari itu tokoh sentral itu, Paulus yang notabene seorang suku Benyamin. Di dalam budaya Jewish tidak lepas dengan yang namanya silsilah. Itu pertama, Pak. Jika Paulus di disclaimer di dalam PB adalah seorang Jewish, maka timbul satu perspektif sebagai orang-orang Judaism. Saya bedakan, Pak, Jewish itu dari suku Benyamin, maka praktisi Judaism patut mempertanyakan
Yang tadi suaranya hilang, suaranya hilang itu beberapa. Yang mana? Yang Oke, tadi saya ulangi lagi. Iya, tadi ada mental. Jadi kalau berbicara tentang Jewish Yehudi itu etnis, Pak, yang terdiri dari berbagai kalangan, kan gitu. Ada Jewish yang Muslim, ada Jewish yang Kristen, ada Jewish yang Judaism. Nah, ini harus dibedakan dulu biar nggak pukul rata, Pak, biar nyambung. Nah, kalau kita berbicara terkait tokoh sentral di PB, salah satunya seorang leader untuk bangsa Goyim, yaitu Paulus yang diklaim sebagai seorang Jewish dari suku Benyamin, maka di dalam kultur budaya Jewish itu tidak lepas dari yang namanya silsilah. Dan kita tahu bahwa Paulus itu tokoh besar di dalam PB, menyebarkan Injil untuk bangsa Goyim. Dan kalau saya tanya, benarkah Paulus itu seorang Jewish, hanya cuma sekedar dia di disclaimer di PB? Kita tanya, siapa nama orang tua Paulus? Silsilah Paulus yang jelas seperti apa? Pernahkah Paulus itu berguru kepada Gamaliel? Sementara Gamaliel itu mulai dari Gamaliel pertama, tidak ada satupun murid dari Rabban Gamaliel yang namanya Saul. Paulus itu kan punya 3 nama, Pak. Nama Latin, satunya nama apa itu? Nama Greek. Nama dulunya dia namanya Saul. Dan silsilah ini PB disclaimer di situ. Kecuali PB disclaimer tokoh, misalnya gini, Yesus tokoh sentral di Yesus. Dan secara sisi historis loh. Tetapi kalau dari sisi historis muncul satu klaim selain daripada PB, dari sejarah kami nggak bisa percaya gitu loh. Nah kayak gitu, Pak. Ya baik, Anda bicara. Jadi gini, tadi bicara Paulus ya. Jadi berdasarkan catatan di dalam Perjanjian Baru, klaim bahwa dia adalah orang Yahudi ya, dia adalah seorang Yahudi. Dan sebetulnya gini ya, yang menulis Perjanjian Baru itu kan bukan hanya Paulus ya. Ini saya memberikan argumentasinya, entah Sofan ini mau terima apa enggak, itu saya kira masalah lain ya. Tapi Paulus membuat klaim, dan Perjanjian Baru ini memang ada banyak tulisan Paulus, tetapi bukan hanya Paulus saja. Ini adalah satu unity daripada tulisan-tulisan para rasul dan orang-orang lain yang berada di bawah bimbingan para rasul ya. Di sana ada Lukas, ada Markus, ada Rasul Matius, ada Yakobus, saudara Yesus ya. Saudara Yesus dari apa namanya itu beda itu ya, karena kami percaya Yesus tidak berbapa ya. Jadi ada Yudas juga saudara Yesus ya. Lalu yang lain-lain kan begitu. Nah, kalau Paulus ini ngaku-ngaku Yahudi, ya ngaku-ngaku Yahudi ternyata bukan Yahudi atau membuat klaim palsu, tentu sebetulnya kalau integritas Petrus bagus, integritas Matius bagus, integritas Yohanes bagus, integritas Yakobus, Yudas dan yang lainnya itu bagus ya, tentu tak akan mengizinkan seorang penipu seperti Paulus yang ngaku-ngaku Yahudi masuk ke golongan para rasul lalu ikut menulis, juga pernah pelayanan bersama-sama para rasul di Yerusalem dengan Petrus dan lain sebagainya begitu ya. Jadi rasanya itu sesuatu yang tidak mungkin atau sesuatu yang tidak masuk akal kalau dikatakan Paulus membuat klaim palsu lalu diterima begitu saja oleh rasul-rasul yang lain, kecuali anggapannya adalah atau asumsinya adalah bahwa Petrus rusak, Matius rusak, itu
disintegritas, ada yang lainnya disintegritas begitu. Nah, sehingga bagi saya no problem Paulus dikatakan tidak diragukan keyahudiannya atau tidak jelas silsilahnya, tapi yang jelas PB itu tidak mempermasalahkan itu. Dan itu cukup ya, kesaksian daripada Alkitab yang mengatakan para rasul langsung menerima Paulus sebagai bagian dari mereka, tidak mempertanyakan keyahudiannya, itu sudah cukup, sumber yang cukup. Nah, itu mengenai Paulus ya, tetapi kan bukan hanya Paulus. Oke lah, Anda meragukan Paulus ya, tapi Petrus, ada Lukas, ada penulis-penulis Alkitab yang lain, yang notabene semuanya itu orang Yahudi. Maaf saja, tidak ada orang Arab di dalamnya, tidak ada orang Yunani, atau tidak ada orang Romawi di dalamnya. Ya, itu semua Yahudi semua. Yahudi semua. Sehingga bagi saya memang ini adalah satu pertempuran narasi antara Yudaism dan Kristen yang sama-sama Jewish, sama-sama Yahudi. Seperti itu. Sehingga kalau Mas Valen yang mengatakan diambil dari kitab kami, oh nanti dulu, kalau Anda berhadapan langsung dengan misalnya dulu Matius atau Yohanes, siapa bilang itu kitab hanya kamu ya? Itu kitab kami, Musa punya kami, karena kami orang Yahudi. Dan bagi kami, Taurat Perjanjian Lama atau Tanakh Perjanjian Lama itu mempunyai kesinambungan dengan Yesus Kristus yang bagi kami dinubuatkan. Begitu. Jadi sebetulnya 50-50 di sini. Ya, 50-50. Judaism mengklaim Tanakh, sama besar peluangnya dengan Christianity melalui para rasul yang adalah Jewish, itu mengklaim Tanakh. Nah ini ya terserah Mas Valen mau terima atau tidak. Yang jelas ini logis. Yang saya sampaikan ini sesuatu logik. Ya, sesuatu yang memang logikanya seperti itu. Sama-sama Yahudi. Seperti itu ya. Ya itu saja ya. Mungkin kalau ada isu lain ya, saya kira sebetulnya yang menjadi isu adalah apa? Cara orang membaca dan menginterpretasi Perjanjian Baru. Nah ini yang menjadi problem ya, seperti itu. Sehingga ketika saya mengatakan Trinitas itu ajaran Alkitab, bahkan itu dari Tanakhnya orang Yahudi saja itu sudah memberikan penjelasan-penjelasan yang memang Allah itu mempunyai pribadi yang jamak. Ya, itu ada banyak bagian kan seperti itu. Tetapi yang menjadi problem adalah presuposisi. Christianity, Islam, Judaism itu kan berbeda. Waktu Valen berangkat dari presuposisi bahwa Allah itu pribadi hanya satu saja mutlak, sama seperti Islam mengklaim demikian. Nanti mendekati Perjanjian Baru, mendekati Tanakh, waktu dibaca, waktu diinterpretasi, pasti disetir oleh presuposisi ini. Di situ letaknya Mas Valen. Dan kekristenan ketika membaca Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, itu disetir oleh presuposisi Trinitarian itu. Maka yang menjadi pertempuran kita sebetulnya ini, ya, bukan masalah betul. Saya dengar tadi sedikit dari awal Mas Valen bilang debat ayat-ayat. Saya paling tidak suka adu ayat gitu ya. Yang menjadi pertempuran kita sebetulnya adalah apa? Apakah presuposisi monoteisme mutlak, satu pribadi mutlak itu yang Anda pegang, ataukah presuposisi Trinitarian bahwa Allah itu satu, di dalam yang satu itu ada keragaman pribadi. Nah, mana yang intelligible, mana yang rasional? Satu mutlak atau satu ada keragaman. Kalau kami unity and diversity, dan seluruh dunia ini menggambarkan prinsip unity and diversity. Seperti itu. Ya, prinsip kesatuan keberagaman. Dimanapun itu selalu seperti itu. Nah, bagaimana? Menurut saya sih sebetulnya bukan masalah termasuk histori. Ya, sejarah itu penting untuk melihat kembali bagaimana pemikiran-pemikiran sebelumnya, bagaimana satu doktrin dibentuk, satu worldview dibentuk, itu penting bagi saya. Tetapi yang lebih penting lagi bagi saya, bagaimana Anda mempertahankan secara rasional kepercayaan bahwa Allah hanya satu saja, secara pribadi dan mutlak. Seperti itu. Dan tidak ada prinsip unity and diversity. Di sini sebetulnya letak
pertempuran kita. Nah, sama sebelum saya kasih kembali ke Mas Valen ya, sama apologet Muslim ini, saya mencoba mengangkat perdebatan ke level ini. Tidak ada satupun yang mengikuti Nandar, Zuma, semua tidak. Semua kembali itu debat ayat. Lah tafsiran dia jelas beda lah. Dia disetir oleh presuposisi Islam dia. Bedalah dengan saya yang disetir oleh presuposisi Kristen saya. Nah, saya mau angkat ke level yang lebih tinggi, ke level filosofis tidak bisa, tidak mampu, tidak ngangkat. Ya, saya coba mau dengar Mas Valen. Menurut saya yang Anda perlu tunjukkan sekarang rasionalitas di balik monoteisme Anda itu, ya, yang saya kira tidak ada prinsip unity and diversity-nya, kesatuan dan keragamannya. Ya, saya serahkan. Bro Valen, sebelum saya boleh ini dikit Pak. Boleh Pak Felix. Boleh, silakan Pak Felix. Oke, terima kasih. Jadi sebetulnya sangat menarik ya hadirnya Pak MYM ini kan antara lain memberikan beberapa tema yang sangat menarik, asik untuk didiskusikan. Tertarik sebetulnya dengan presuposisi karena memang kita semua ini kan namanya untuk meneladani sesuatu pasti ada presuposisi atau pemikiran sebelumnya ya. Untuk kita mempersepsi objek daripada pembicaraan kita. Akan tetapi sebelum ini saya katakan bahwa ini sangat menarik karena apa? Sebagaimana tadi dikatakan sendiri oleh Bro Valen bahwa Arius kan tidak menggunakan ayat Alkitab, tetapi dia katakan bahwa satu ketika itu anak Allah itu pernah tidak ada. Artinya bahwa ini hal-hal yang sifatnya logis, oleh sebab itu saya sangat setuju sekali bahwa kalau kita berbicara tentang Trinitas, memang yang kita kemukakan itu bagaimana kemampuan analisis logis kita. Ya, seperti itu. Tentunya kita tidak mengabaikan ayat-ayat Alkitab. Akan tetapi itu merupakan rujukan ya. Debatable apakah itu memang sesuatu yang sejak awal secara eksplisit itu menjadi sebuah rujukan atau tidak. Akan tetapi ini kan kembali lagi harus menggunakan analisis logis dan kita memang harus pendekatan filosofis paling tidak ya seperti itu. Saya bisa memahami apa yang dirasakan oleh Pak MYM apabila saudara-saudara kita mungkin enggan ke sana ya, enggan ke sana. Tidak kalau kembali kepada historis perkembangan dogma Kristen itu sendiri secara khusus Trinitas dan lebih khusus lagi aspek kristologikal memang harus demikian. Memang tapi kembali ada satu hal yang sebetulnya perlu dijelaskan ya. Itu mengenai Paulus. Pak MYM, mohon maaf yang tadi ini tema akan dilanjutkan, tetapi saya mau minta pendapat Bapak berdua, ya Bro Valen sama Pak MYM. Kalau memang Paulus itu dikatakan bahwa dia itu bukan murid Gamaliel, sebab saudara-saudara kita juga kan meragukan itu. Sebenarnya kalau menurut saya satu-satunya data historis yang kredibel artinya punya kekuatan historikal merujuk kepada Paulus itu Alkitab ya. Kisah para rasul dan surat-suratnya. Oke, tapi kembali kepada pertanyaan tadi. Kalau memang dikatakan bahwa dia bukan murid Gamaliel, apa sebabnya? Maksud saya minta ini penjelasan dari sisi tradisi budaya Yudaism. Mengapa sampai seorang Paulus itu bisa ya dikatakan bahwa dia tidak lagi ya, karena Gamaliel ini kan seorang anggota Sanhedrin. Nah, mengapa dia tercoret dari situ? Jadi maksud saya jawabannya itu menggunakan pendekatan Yudaism ya, historikalnya itu. Kira-kira itu mengapa? Karena ada rabi-rabi juga tuh kan yang bisa saja tercoret sekalipun tidak secara administratif. Mungkin namanya tetap, tetapi kan dia tidak dianggap lagi seorang Yahudi, bahkan seorang rabi apabila melakukan pelanggaran. Nah, ini yang saya minta penjelasan dari Bapak berdua, kira-kira gimana? Kemudian kita kembali kepada topik menarik yang tadi. Terima kasih dari saya seperti itu, Bro Valen. Silakan Pak MYM. Sebelum saya serahkan kepada Mas Valen, gini, saya sedikit aja ya. Kalau ya, topik yang lanjut, saya kira, kalau topik yang tadi saya kira yang masalah rasionalitas di balik monoteisme mutlak sama Trinitarian itu mungkin
waktu khusus lain, mungkin terlalu panjang nanti itu. Jadi mungkin lanjutkan saja yang Paulus ini, setelah itu mungkin juga saya tidak ada banyak waktu ini ya. Coba dicari menarik itu Aduh, tadi menarik, ya. Kalau menarik mau itu sekali ya. tuh Pak MYM. Ya, Iya. kalau Anda mau, kalau ini Pak siapa? Pak Felix ya? Iya, saya juga Kalau Pak Trinitarian, Felix, Pak. kalau Pak Felix mau jadi moderator tapi harus netral ya. Anda boleh dukung saya dong ya, harus netral di tengah ya. Kalau mau Ya, jadi nah, saya tidak mau akan, jadi moderator, kalau mau boleh. jadi moderator, ya saya silakan cari waktu yang baik sekali dulu biar kita sama-sama longgar ya untuk diskusi dengan Mas Valen. Tidak masalah itu, tidak masalah itu. Boleh, ya, masalah boleh, tadi boleh. ya. Kalau dibolehkan Nah, oleh Pak berdua. Oke. Kalau yang masalah Paulus ini saya akan jawab lagi satu kali, nanti setelah itu saya keluar, mungkin Mas Valen dulu, silakan. Ya, silakan Mas Valen. Jadi saya menanggapi, ya thank you Pak MBM ya. Jadi membahas Trinitas ya. Jadi kalau saya flashback nih ya, saya nggak ke Trinitas dulu ya. Terkait masalah Pak MYM tadi bernarasi ya, saya juga punya hak seharusnya kan gitu. Karena saya bagian dari praktisi Judaism. Jadi saya berhak untuk meluruskan. Nah kayak gitu. Terlepas dari ranah iman itu free will kan gitu. Free will masing-masing kan gitu. Nah ketika dari praktisi Kristen menarasikan bahwa para nabi kami, terus Pak MYM menarasikan bahwa Trinitas itu ada di dalam Alkitab, dalam tanda kutip ranah iman ya, nggak ada masalah bagi saya. Tetapi kalau itu menjadi satu fundamental di dalam iman Kristen, maka kami berhak untuk mengkanter gitu. Itu pertama. Dan ketika ada satu narasi bahwa di dalam Alkitab, kita tahu Alkitab itu kan tokoh-tokohnya banyak dari Jewish Scripture, dari Torah, Nevim, dan Ketuvim. Ketika gua flashback ke PB, kalau saya bernarasi, memberikan satu perspektif yang keluar dari point of view saya, tokoh sentral yang bernama Yesus yang ada di dalam New Testament, pernah nggak dia mengkutip satu aja di dalam Torah? Pasti ada. Dia mengkutip satu di dalam Torah. Terus apakah Yesus juga mengkutip narasi di dalam Nevim? Ada. Saya tidak menyalahkan orang Kristen memakai Jewish Scripture. Kenapa? Karena Yesus sendiri mengkutip narasi yang ada di dalam Torah, Nevim, dan juga Ketuvim. Nah, oleh sebab itu, umat Kristen memang memakai gitu loh, tokoh-tokoh kami, tapi bukan berarti kami harus diem aja gitu loh Pak MYM. Ngerti kan sampai di sini? Iya, tidak apa-apa, Anda punya hak, saya bilang, Anda punya hak. Ya. Jadi kami wajib untuk mengkanter itu semua, dan terus kembali ke narasi Trinitas. Kalau memang Trinitas itu sudah diajarkan di Alkitab, maka timbul lagi premis saya gitu loh. Mulai dari eranya Adam sampai ke era para nabi bangsa Israel yang terakhir, terlepas dari PB, Ezra, Nehemia, tidak ada satupun yang mengajarkan secara spesifik dogma fundamental itu. Gak ada. Adam, di era Adam, yang paling viral pada waktu itu terkait masalah membahas pohon, buah pengertian yang baik dan yang jahat. Dari eranya Adam sampai terus. Abraham tidak pernah membahas Trinitas. Mose Rabbeinu tidak pernah membahas Trinitas. Para nabi tidak pernah membahas Trinitas. Bahkan kalau saya melangkah masuk di dalam PB, Yesus sendiri mengajarkan sesuai dengan pengajaran dia yang berbasiskan Torah, karena Yesus sendiri seorang rabi. Di dalam Markus 12 ayat 29, Yesus itu orang Jewish. Ketika dia ditanya, mitzvot mana yang paling utama? Yesus menjawab. Dia mengkutip narasi yang ada di dalam Torah. Fayaan utu Yeshua Harisona lechol hamitzvot Sema Israel Hashem Elokeinu Hashem Echad. Tidak pernah di situ Yesus menyebut Trinity atau dalam bahasa Ibrani Hasilus. Tidak pernah, itu satu. Terus kalau kita ngelihat leader untuk bangsa Goyim yaitu Paulus, di dalam 1 Korintus 8 ayat 6, di sana juga dikatakan dalam bahasa Ibrani, kalau Paulus seorang Ibrani, seorang Jewish, Paulus berbicara dalam bahasa Jewish. Di sana dikatakan Echad juga. Hu aviat, jelas. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Nggak ada yang lain. Bahkan di dalam teologi keselamatan yang Yesus ajarkan, soteriologinya Yesus, Yohanes 17 ayat 3, inilah hidup yang kekal,
bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya, the only true God. Itu cukup jelas gitu loh. Terus dari mana Trinitas ini berangkat? Pasti secara sisi historikal, acuan kita, perspektif kita mengarah ke Bapak Gereja yang bernama Tertullian. Sebelum Trinitas itu kan ada Pak, dogetisme, monarki modalisme, patripasianisme modalis, terus berkembang di eranya Tertullian yang dikenal sebagai Trias kan gitu. Lalu kita flashback di eranya Arius. Ada satu masa di mana anak Allah pernah nggak ada ayatnya itu. Tetapi frasa ini membuat gereja-gereja di Alexandria menjadi gempar kan gitu. Akhirnya wujudlah namanya konsili, Dewan Oikumene muncul. Gayung bersambut ada kaisar, dibentuklah konsili Nisea 325. Berawal membahas tentang siapa itu Yesus, di akhir abad keempat, rumusan Trinitas yang diajarkan Tertullian kalah dengan rumusan dengan rumusan Trinitas dari Athanasius yang udah dikodifikasi di dalam Symbolum Athanasium sampai akhir abad keempat. Dan di eranya Saint Augustinus, Trinitas menjadi satu misteri. Dan kalau kita berangkat lagi di eranya Aquinas, ada teologi Zuma namanya, dan itu banyak membahas terkait masalah filsafat. Trinitas bukan lagi misteri. Nah, kita harus merujuk yang mana? Kenapa? Karena banyak sekali Pak MYM, ya, mohon maaf nih ya. Banyak para apologet itu yang mengibarkan bendera gadungan, dia tidak sesuai dengan Trinitas mana yang diajarkan. Apakah dia memakai Trinitasnya Tertullian, apakah memakai Athanasius yang udah selaras dengan si itu tadi, yang terakhir sampai ke Aquinas, ke Saint Augustinus yang misteri, habis itu dari Saint Augustinus ke Aquinas yang sangat syarat dengan yang namanya filsafat. Karena banyak Pak, orang itu ngajarin Trinitas tidak sesuai dengan sisi historikal, mereka langsung mainnya di ayat. Sementara di dalam Old Testament dan New Testament tidak pernah secara tertulis bahwa Tuhan atau Theos atau Kurios itu trias. Dan kalau gua merujuk di dalam PB, ayatnya ada, tapi itu juga bermasalah. 1 Yohanes 5 ayat 7 itu basicnya Johanin koma gitu. Dan itu nggak bisa dipakai acuan ketika kita berdialog. Tetapi kalau dipakai di dalam ranah iman, karena ayat tersebut itu untuk memperkuat dogma Trinitas, nggak ada masalah. Sama halnya dengan Matius 28 ayat 19. Ayat itu perlu dipertanyakan terkait dengan baptisan yang rumusannya mengandung Trinitas menurut perspektif Kristen. Nah, ayat itu juga harus dipertanyakan, kan gitu. Dan sementara kalau saya mempelajari Trinitas, mulai dari magisterium pemilik ya, dari tradisi suci, bahkan dari KGK, di dalam KGK nomor 200, menyatakan bahwa Allah itu echad. Tetapi di dalam KGK, Katekismus Gereja Katolik 234, Trinitas itu misteri. Nah, mana yang mau dipakai gitu loh. Sementara kalau saya berdialog dengan 10 orang Trinitas, maka saya akan menjawabkan 10 macam Trinitas yang berbeda. Bahkan ketika saya melihat narasinya Pak Verbum Veritatis, itu berbeda dengan narasi yang dibuat oleh dokter siapa itu yang mau berdebat dengan Pak Verbum, Suentolio. Itu juga berbeda, Pak. Nah, ini Trinitas mana yang harus dipakai sebenarnya? Nah, itu. Oke, terima kasih Pak WMGM. Ya, baik. Nah, mungkin saya mulai dari yang terakhir. Ada singgung Suentolio sama Pak Deki ya. Kalau Suentolio memang kan tidak mewakili Trinitas itu, kacau itu Trinitasnya. Jadi Suentolio tidak mewakili, entah Anda sebut dari Tertullianus, Athanasius, Agustinus, Aquinas itu tokoh gereja abad pertengahan, ataupun para reformator, itu tidak mewakili mana-mana itu. Itu memang kacau pemahamannya. Tapi kalau Pak Deki jelas itu Tritunggal Barat ya. Tritunggal Barat itu semacam perikoresis ya. Nah begini, mengenai ini saya tanggapi, lalu nanti saya akan kembali kepada tawaran saya tadi untuk kalau mau diskusi atau dialog atau debat ya, masalah rasional atau tidak rasional itu lebih penting bagi saya. Nah yang pertama begini, dari aspek historis ya, itu doktrin Trinitas, secara ringkas saya bisa katakan begini, memang
yang pertama kali membuat rumusannya. Tetapi orang Kristen manapun tidak percaya kalau itu ciptaan Tertullianus, tidak. Tapi rumusannya sebagai Trinitas atau Trinity itu memang Tertullianus, tetapi memang ada yang masih kurang dalam rumusannya, dan saya tidak ada waktu untuk menjelaskan secara panjang lebar di sini. Yang jelas dalam rumusan Trinitas daripada Tertullianus, ya, satu substansi, 3 person, ya begitu. Itu ada kelemahan dalam pengertian masih ada atau mengindikasikan subordinasi anak dan Roh Kudus kepada Bapa. Ya, seperti itu. Jadi ada semacam itu. Misalnya cara Tertullianus menjelaskan firman itu ada pada Bapa, begitu ya. Tapi firman itu mulai eksistensinya sendiri setelah Bapa berfirman. Ini agak bermasalah ini, tapi saya tidak mau menjelaskan ini karena bukan itu ya. Saya hanya mau membicarakan aspek historisnya saja. Itu Tertullianus, tetapi ini sudah memulai ke arah yang memang sudah benar ya. Nanti di dalam rumusan kemudian katakanlah seperti Athanasius yang bertahun-tahun itu berpolemik dengan Arius ya. Itu kemudian ada rumusan homoousios ya. Homoousios dalam pengertian memang benar-benar Bapa dan Anak dan Roh Kudus itu sehakikat. Ya, sehakikat berarti memang tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah, tidak melibatkan subordinasi apapun. Kalau subordinasi kan ketundukan dari pihak yang lebih rendah, ya. Tapi walaupun dikatakan anak itu tunduk kepada Bapa, tapi itu tidak melibatkan subordinasi dalam pengertian dia lebih rendah. Tapi hanya logical order. Karena Bapa selalu yang pertama, Anak selalu yang kedua, Roh Kudus selalu yang ketiga. Cuma bicara logical order semacam itu. Jadi tidak berbicara subordinasi dalam pengertian anak lebih kecil. Nah, subordinasi yang anak lebih kecil, Roh Kudus lebih kecil itu, atau secara khusus anak lebih kecil itu, itulah nanti yang menjadi topik daripada Arius, itu yang dilawan oleh gereja. Begitu. Jadi homoousios itu satu substansi, satu hakikat. Nah, waktu itu Arius ya dalam polemik itu sampai Kaisar Konstantin itu mengundang untuk diadakan sidang karena dia berpikir kalau sampai Kristen, karena Kristen sudah besar sekali ya, kalau sampai terjadi perpecahan ini bahaya untuk kekaisarannya, maka dia mengundang satu sidang itu di Konsili Nikea begitu ya. Jadi golongan Arius itu mengatakan homoiousios ya, homoi itu serupa, mirip tapi tidak sama dan lebih rendah kalau anak ya daripada Bapa. Nah, sejak Athanasius itu sebetulnya Konsili Nikea, kemudian nanti Konstantinopel, itu sudah tidak ada perdebatan sih sebetulnya yang berarti dalam link atau kalangan Trinitarian, circle Trinitarian, tidak ada lagi ya. Yang melawan itu seperti modalism ya, atau subordinasi seperti golongan Arius dan lain sebagainya, itu sudah dianggap bidat, sesat itu. Nah, waktu zaman Agustinus, memang Agustinus lebih banyak kalau pemikirannya secara logik, secara filosofis itu dipengaruhi oleh Platonik ya, filsafat Plato yang lebih tertarik kepada metafisika ya. Sedangkan muridnya Plato itu Aristoteles lebih tertarik kepada hal-hal fisika, maka ilmu biologi, matematika, dan lain sebagainya itu sangat berkembang di tangan Aristoteles. Tapi kalau metafisika itu Plato. Sehingga memang dalam konsep Agustinus itu, kalau dikatakan tadi itu menekankan misterinya Allah Trinitas, itu benar, tetapi tidak berarti bahwa Trinitas tidak dapat dipahami sama sekali. Itu salah kalau mengatakan Agustinus berkata Trinitas nggak dipahami sama sekali. Lalu dia mengajarkan apa? Lalu dia berharap kepada murid-murid yang Agustinus ajar untuk paham apa kalau sama sekali misteri dan tidak ada kemungkinan untuk memahami ya. Jadi yang coba ditekankan Agustinus adalah memang ada aspek misterinya, karena yang tidak terbatas tidak mungkin dipahami oleh yang terbatas ini dengan cara yang komprehensif dan tuntas. Nah, tesis semacam ini diterima oleh semua orang Kristen.
Trinitas itu memang misterius. Tapi sekaligus apa yang diwahyukan, apa yang diajarkan, sejauh kita paham, itulah yang kita ajarkan. Nah, seperti itu. Jadi sebetulnya Agustinus dengan Aquinas yang Anda sebut tadi itu sebetulnya bukan perbedaan fundamental. Kalau Thomas Aquinas memang dia lebih dipengaruhi cara berpikir filosofis dan logikanya itu dari filsafat Aristotelian. Sama dengan itu filsuf-filsuf Arab itu Ibn Rushd ya, kemudian Ibn Sina yang juga menemukan tulisan-tulisan Aristoteles di Arab ketika Alexander Agung itu menaklukkan Arab, lalu tulisan yang sudah lama terpendam itu dibuka kembali, lalu mereka mengetahui Aristoteles. Lalu baru kemudian di Barat muncul minat terhadap Aristoteles setelah filsuf Arab ini menemukan tulisan-tulisan Aristoteles, dan muncul tokoh-tokoh yang sangat-sangat Aristotelian di Barat, termasuk Thomas Aquinas. Sehingga memang penjelasan Aquinas itu memang mengutamakan sifat rasional dan logis semacam itu. Tetapi itu pun tidak berarti bahwa Aquinas itu dia itu tidak mengatakan bahwa Tritunggal itu misteri ya, atau dia menyangkal bahwa Tritunggal itu ada aspek misterinya. Tidak juga. Sampai kepada reformator semua sama. Bahwa Tritunggal dalam satu sisi misteri karena itu mengenai Allah yang tidak terbatas, tapi di sisi lain sebagaimana Alkitab wahyukan dan sebagaimana kita mampu diberi kemampuan oleh Tuhan untuk memahami, itu bisa dipahami. Jadi ada aspek komprehensibilitasnya, aspek dapat dipahaminya, atau aspek keterpahamannya, lalu ada aspek inkomprehensibilitas. Ada aspek ketidakterpahamannya. Itu adalah imannya orang Kristen. Jadi tidak ada perbedaan. Nah, Anda tadi singgung, kalau saya berdebat dengan 10 orang Trinitarian, itu beda-beda. Nah, Anda juga sudah singgung tadi kan, banyak yang abal-abal. Ada yang hanya belajar di Google. Ada yang hanya dengar dari satu pendeta, oh Trinitas gini, lalu dia belajar Alkitab sendiri-sendiri, kutip ayat sendiri-sendiri, kadang-kadang juga mungkin ayat yang nggak relevan dipaksa-paksa. Lah muncullah nanti penjelasan Trinitas yang berbeda-beda. Maaf saja, saya sendiri memang ya melihat banyak itu apologetik Kristen abal-abal di itu, nggak ngerti iman Kristen, nggak ngerti rumusan Trinitas, nggak ngerti basis teks Alkitab mengenai Trinitas, lalu aspek historis apa, bagaimana dibentuk doktrin itu, tapi hanya belajar dari YouTube, dari Facebook. Nah, maka Anda nanti kalau berhadapan dengan mereka, ya beda-beda lah penjelasannya. Kadang ada orang ngaku Trinitarian, ternyata penjelasannya itu adalah oneness Pentecostalism, penjelasannya modalism. Ya, ada seperti itu. Jadi, kalau dari aspek yang benar-benar Trinitarian, saya kira nggak ada perbedaan fundamental. Bahkan Timur dan Barat pun itu hanya masalah dua aspek saya kira. Yang pertama, kalau Timur berkata penekanan akan kesatuannya itu pada Bapa. Tapi Bapa, Anak, Roh Kudus satu hakikat. Homoousios sama, satu hakikat. Sederajat. Equal in power and glory. Tapi kalau bicara masalah penekanan kesatuannya di mana? Pada Bapa. Karena Bapa yang pertama, baru Anak, baru Roh Kudus. Nah, itu kalau Timur. Sehingga Timur memang ini kurang perikoresis. Tidak perikoresis. Nah, kalau Barat memang menjelaskan equal in power and glory itu tadi, walaupun Bapa, Anak, walaupun Bapa yang pertama, kemudian Anak, kemudian Roh Kudus, tetapi ketiganya itu saling memenuhi, saling mendiami satu dengan yang lainnya secara sempurna, secara utuh. Begitu. Ya, maka penekanan akan kesatuannya bukan pada pribadi Bapa, tetapi pada substansi atau hakikatnya. Bagi saya ini bukan perbedaan fundamental. Dua-duanya sama-sama percaya bahwa Bapa, Anak, Roh Kudus sehakikat. Percaya bahwa ada tiga pribadi yang berbeda di dalam Allah yang satu hakikat itu. Jadi bukan perbedaan fundamental. Nah, yang kedua, yang sering jadi perdebatan Timur Barat, masalah Roh Kudus. Apakah keluar dari Bapa atau dari Anak? Apakah keluar dari Bapa saja atau dari Bapa dan Anak? Nah, ini biasanya disebut dengan istilah filioque ya. Doktrin tentang filioque ini memang menjadi perdebatan ya.
Nah, apakah itu juga sangat-sangat prinsip? Bagi saya juga enggak. Sehingga bagi saya kalau Anda mendengarkan penjelasan Tritunggal dari timur, versi timur atau barat, saya kira sama-sama bagi saya itu biblikal, alkitabiah, dan itu memang sesuai dengan iman Kristen. Jadi tidak benar kalau dikatakan bertemu dan 10 orang Kristen, ada 10 macam versi Tritunggal. Mungkin yang Anda dapati itu adalah apologet, abal-abal yang belajar di YouTube, belajar di Facebook, hanya Google, tidak pernah meneliti dan sungguh-sungguh begitu ya. Nah, terakhir sekali sekarang, Anda tadi belum menjawab tentang Paulus ya, mungkin Anda harus jawab itu nanti. Terakhir sekali sekarang gini, mengenai yang itu yang saya usulkan tadi. Kalau Anda mengatakan Trinitas itu tidak diajarkan dalam Tanak ya, bahkan mungkin Anda mengatakan Perjanjian Baru pun tidak mengajarkan itu nanti kan kita jadinya debat ayat. Kita pasti buka-buka ayat teks. Saya menjelaskan istilah ekhat, nanti Anda pasti bantah itu dan dengan presuposisi monoteisme mutlak Anda kan, Mas Valen. Saya jelaskan perbedaan istilah ekhat. Enggak, Pak. Enggak, saya enggak dulu. pakai ayat di situ. Nah, sebentar. Ya, lanjut. Ya, walaupun tidak pakai ayat kan buka-buka teks begitu. Nah, yang saya maksud ini mari kita angkat ke level yang ya lebih filosofis. Ini yang menjadi tantangan saya kepada apologet Islam sebetulnya. Tapi satu pun sampai sekarang nggak ada yang mau debat seperti itu. Nah, jadi asumsinya gini Mas Valen. Anggap saja kepercayaan Mas Valen itu benar ya, menurut Mas Valen, dan saya harus akui itu bahwa itu menurut Mas Valen benar, dan juga kepercayaan saya terhadap Trinitas yang bagi saya dibuktikan dengan Tanak dengan dan New Testament itu sebagai sesuatu yang diasumsikan benar bagi Kristen dan Mas Valen terima saja. Lalu yang menjadi bidang pertempuran kita adalah apa? Seberapa rasional sih konsep monoteisme mutlak itu? Jadi kita ndak buka-buka ayat lagi. Saya buka ayat, Anda bantah nanti. Anda buka ayat juga saya bantah. Ya, seberapa rasional sih sebetulnya monoteisme mutlak itu? Bagaimana prinsip relasi? Logik di balik itu bagaimana? Ya, kalau prinsip Trinitas yang katanya prinsipnya itu unity and diversity itu bagaimana? Logiknya bagaimana? Nah, di situ baru saya kira betul-betul level debatnya, level argumentasinya sudah betul-betul tingkat tinggi. Nah, orang yang tidak biasa mendengar seperti itu ya mungkin sudah nggak bisa mengikuti. Ya, itu yang saya tawarkan kalau mau ya untuk selanjutnya. Ya, saya kira itu saja dari saya. Saya kira itu saja dari saya. Mengenai Paulus ya. Mengenai Paulus tadi ya. Gimana? Saya kira saya sudah menjawab tadi pertanyaan Pak Felix. Mengenai Paulus sudah saya jawab tadi. Jadi intinya gini saya kalau Paulus itu. Tidak ada pertentangan dari rasul-rasul lain di dalam Perjanjian Baru, karena yang Perjanjian Baru ini tidak hanya ditulis oleh Paulus, ada macam-macam, ada banyak orang di dalamnya, ada Petrus, Lukas ya, Matius, Yohanes dan lain sebagainya. Sehingga mereka diam-diam aja terima Paulus. Paulus mengaku murid Gamaliel, Paulus mengaku adalah orang Yahudi dari keturunan Benyamin, sangat keras menjalankan Taurat Yahudi, dan juga adalah orang Farisi. Mereka terima saja. Nah, berarti menurut saya tidak ada pertentangan apa-apa. Jadi saya percaya saja apa yang dikatakan Paulus. Begitu. Ya, kalau saya mau bergerak dari presuposisi Kristen saya percaya Alkitab Perjanjian Baru adalah firman Allah. Kalau itu firman Allah, tidak mungkin melibatkan penipuan atau kebohongan di dalamnya. Ya, saya kira itu saja. Ya. Nah, demikianlah saudaraku semuanya, kita tadi sudah menyaksikan ya bagaimana jalan diskusi antara saudara Valen dari Yudaisme dengan pendeta MM yang mewakili Kristen ya. Walaupun diskusi tadi tidak memiliki tensi yang tinggi untuk beradu argumen, namun begitu jelas kita untuk mengambil beberapa poin ya, yaitu ada dua hal yang menjadi klaim dari pendeta MEM untuk membenarkan ajaran Tritunggal itu sendiri, dan ternyata berdasarkan historis yang diketahui dan dikuasai oleh saudara Valen, itu secara tidak langsung sudah dapat dipatahkan ya.
Dan yang terakhir tadi juga mengenai kontradiksi pernyataan dari Pendeta MEM ini dengan fakta-fakta yang sebelumnya, yang mana dia sering mengutip-ngutip ayat Bible. Namun karena di sini Saudara Valen lebih dulu mengatakan bahwa kebanyakan apologet Kristen langsung mengutip ayat, maka Pendeta MEM begitu jelas tadi ya berkelit mengatakan bahwa dia kurang suka langsung mengutip ayat di dalam Bible. Jadi sangat jelas sekali bahwa di sini ada kerapuhan karena memang pondasi ya atau dasar dari keyakinan Tritunggal itu sendiri sangat sulit untuk dinyatakan itu adalah ajaran dari Tuhan ya, yaitu ajaran tauhid yang mana mengesahkan Tuhan itu sendiri yang hanya tunggal, yang tidak bisa disekutukan dengan apapun juga. Nah, demikianlah saudaraku semuanya, mudah-mudahan video ini ada hikmahnya bagi kita semua. Dan yang terpenting sekali, tentu kita semakin hari semakin bisa menjaga akidah serta keimanan kita, karena kita sangat beruntung sebagai umat muslim sudah berada di jalan yang benar dan menuhankan Tuhan yang benar, yaitu Allah SWT, dan tujuannya tidak lain adalah mencari ridho dari Allah SWT itu sendiri, baik di dunia dan akhirat. Dan pada akhirnya saya mengucapkan terima kasih. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.